Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kesempatan yang baik ini kita gunakan juga berdoa kepada Allah dengan harapan Allah sehatkan kita semua, Allah jaga kita semua, dan kita bisa menjalani hari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah yang tidak meminta pada kalian balasan. Wahum muhtadun, sedang mereka mendapatkan petunjuk. Di ayat ini ya, tadi secara bahasa jelas sekali ya. Suruh mengikuti, yakni ini ceritanya kan ketika ada utusan tadi kan, akhirnya dapat perlakuan dari Ahlul Madinah, perlakuan yang tidak baik, maka seorang datang kemudian, ya ada cerita sebelumnya, dan salah satu yang dinyatakan tentu ini firman Allah, ikutilah ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti yang tidak meminta kepada kalian balasan. Di ayat ini pelajaran pentingnya disuruh mengikuti seorang penyeru, yang tentu konteksnya penyeru agama, yang tidak meminta balasan. Jadi dua sifatnya, yang tidak minta balasan, yang kedua dia dalam petunjuk, yakni ala dini, yakni alat din, yakni yang berada di jalan agama, jalan kebenaran. Ini dua sifat orang-orang yang bisa diikuti atau bahkan wajib diikuti. Tidak minta balasan. Yang kedua, muhtadun. Muhtadun itu dari kata ihtada. Jadi ini namanya faidah mutawa'ah ya. Memberikan petunjuk, hasilnya dapat petunjuk. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk, yakni orang yang berada di jalan kebenaran, yakni sudah berada di jalan kebenaran, bukan yang sedang mencari jalan kebenaran. Jadi, nah mungkin ada pertanyaan kecil yang saja muncul, apakah berarti orang-orang yang diikuti itu tidak boleh menerima apa-apa? Jawabannya boleh. Tapi Rasulullah menerima hadiah. Hasan al-Basri juga menerima hadiah. Bahkan beliau mengatakan, Ana aish min hadiyatin nas. Saya hidup dari hadiah orang. Nah, oleh karena itu, tetapi apakah boleh, jadi kalau bahasa di surat Yasin tadi, itu ajar ya, ajar itu balasan. Diterjemahkan ke sekarang itu gaji. Jadi surat Yasin menyuruh kita mengikuti orang yang tidak minta balasan. Apapun bentuk balasannya, bisa gaji, bisa posisi, bisa apa saja. Yang kedua, sifat kedua yang dimintakan kita untuk mengikuti itu adalah dia berada di
jalan kebenaran atau muhtadun. Jadi pertanyaannya, apakah berarti orang-orang yang diikuti ini tidak boleh menerima? Jawabannya, boleh menerima. Itu memang agak dekat dengan posisi motivasi seseorang ketidakikhlasannya. Sementara kalau dia menerima atau tidak menerima, itu bab yang lain. Ya, tidak meminta. Oleh karena itu tadi pertanyaannya, apakah mereka tidak boleh menerima? Jawabannya boleh. Dasarnya Rasul menerima hadiah. Kemudian juga Hasan al-Basri menerima hadiah. Mungkin pertanyaan berikutnya, atau itu kalau gaji ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Dasarnya ayat ini. Pendapat kedua, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Boleh. Alasannya ayat ini itu menyuruh mengikuti yang tidak minta. Selama dia tidak minta, maka boleh, termasuk gaji. Alasan yang kedua dari mazhab Syafi'i, kenapa boleh termasuk gaji? Karena kalau orang bisa menerima gaji dari hal-hal yang bersifat duniawi, maka untuk hal yang lebih baik daripada itu, boleh. Kalau orang boleh dapat gaji dari ngajar apa saja, maka ngajar yang lebih baik, lebih boleh menerima, dan hukumnya menjadi halal. Pertanyaannya, apa bedanya hadiah dengan gaji? Kalau gaji itu, bahasa kasarnya upah. You kerja, dapat segini. Kalau enggak, berarti enggak dapat. Ada transaksi, itu namanya gaji. Makanya orang yang kerja di kantor, yang namanya gajian itu, akadnya namanya akad ijarah. Akad disewa tenaganya, hadiah pihak. Nah, Rasulullah tidak menerima gaji, tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Bentuknya apa? Apa saja, karena bentuknya penghormatan. Kayak kita datang ke kakak kita yang mungkin sudah tua, tapi kaya, dia tidak kita kasih apa-apa, dia tidak kasih karena sedekah, karena kasihan, tapi kita kasih karena penghormatan. Nah, di konteks ini, sebaik ini boleh menerima. Perbedaannya tadi, tidak ada akad. Karena namanya hadiah, nggak ada akad. Terus, niat pemberinya, niat menghargai, bukan mengupahi. Kalau upah, nanti harus ada akadnya, karena itu akad, namanya ijarah. Kerja sekian jam, dapat sekian. Paham ya? Jadi, boleh hadiah, dan juga sebagian ulama membolehkan sampai ke level gaji. Yang tidak boleh meminta. Meminta. Yang kedua, syarat yang tadi disuruh mengikuti adalah muhtadun. Apa itu muhtadun? Yakni orang yang dalam petunjuk. Nah, dalam petunjuk itu maknanya apa ya? Dia dalam posisi memahami Quran dan Sunnah secara baik. Orang yang tindakan hidupnya baik. Ya, kalau kita mengikuti kata hidayah kan ada dua makna ya. Ada hidayah irsyad dan ada hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah hidayah menunjukkan jalan kebenaran, yakni punya ilmu tentang kebenaran. Kalau hidayah taufik adalah jalan petunjuk di mana Allah membawa atau menjadikan orang ini bisa menjalankan ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau di
disederhanakan, orang yang dapat hidayah itu dua cirinya. Yang pertama, punya ilmu yang cukup tentang kebenaran. Yang kedua, dia menjalankan kebenaran. Makanya, kalau bahasa yang mudah, yang kau ikuti adalah orang yang ilmunya cukup dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya ilmunya cukup, tapi kelakuannya jelek. Atau takwa kepada Allah, tapi ilmunya tidak cukup. Itu tidak bisa diikuti. Paham ya? Jadi syarat atau dua kondisi atau dua syarat yang diperintahkan Al-Quran kepada kita, siapa orang yang kita ikuti? Yang pertama, yang tidak minta gaji. Yang tidak minta gaji. Yang kedua, yang berada di jalan kebenaran. Apa itu maknanya berada di jalan kebenaran? Yang pertama, ilmunya cukup. Yani ia mengetahui tentang kebenaran. Yang kedua, dia orang yang bertakwa, surga dan neraka ya. Tentu masalah surga dan neraka ini udah banyak sekali, baik di Quran maupun Sunnah menjelaskan masalah ini, sehingga sesuatu yang maklumun minat dini bid darurah, kita kira-kira bisa masuk, udah diketahui secara baik. Imam Baihaqi meletakkan menjadi cabang iman berdiri sendiri, yakni cabang iman ke-9 ya. Di konteks kajian kita hari ini ada dua bahasan utama. Yang pertama, keimanan terhadap adanya surga dan neraka. Yang kedua adalah sifat surga dan neraka. Masalah keimanan terhadap surga dan neraka ini sesuatu yang harus mendalam, dan surga diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang saleh, dan neraka diperuntukkan bagi orang-orang kafir, orang munafik, dan mukmin yang masih atau disebut dengan mukmin asi, mukmin yang maksiat, yakni perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, sampai nanti diselesaikan urusannya, baru kemudian dipindahkan ke surga. Makanya secara umum, surga itu bagi orang mukmin dan neraka bagi orang kafir dan orang munafik. Keyakinan ini atau keimanan ini harus kokoh karena beberapa hal. Yang pertama, setiap agama-agama itu telah menyatakan pemeluknya lah yang masuk surga. Setiap agama. Oleh karena itu, mukmin harus meyakini lebih baik bahwa surga itu yang menciptakan Allah dan diperuntukkan kepada yang beriman kepadanya. Nah, karena ini urusan iman, ya maka urusannya adalah kepercayaan atau keyakinan. Buktinya apa? Ya nanti kalau kita di akhirat. Makanya ini masuk kategori ghaib, surga neraka ini. Di situlah keyakinan ini menjadi penting. Karena
balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat namanya surga. Semua orang yang mendakwahkan agama yang berbeda-beda ini, salah satu yang ditawarkan semua atau yang disampaikan kalau mengikuti ajaran agamanya adalah surga. Ya nanti kelak di akhirat Allah akan putuskan siapa yang masuk surga. Nah disinilah iman menjadi penting. Ahli agama-agama yang lain ngomong pemeluknya masuk surga. Disitulah makanya toleransi itu letaknya ada di menghormati pendapat orang. Karena di sini tidak bisa masuk ke pengakuan. Kalau mengakui keyakinan mereka benar itu bukan toleransi, namanya mencampur adukan keyakinan. Jadi keyakinan mukmin yang masuk surga ya hanya orang mukmin. Nah kalau ada pemeluk agama lain meyakini dia masuk surga, ya urusan mereka. Ya, nanti di akhirat kita akan bertemu. Siapa yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah, Rabb alam semesta. Itu yang pertama ya. Kenapa harus kuat? Yang kedua, karena keimanan terhadap surga ini, kalau kuat, akan berdampak kepada ketaatan kita kepada Allah. Semakin kuat, semakin mendorong ketaatan. Urusan surga ini Masya Allah. Karena memang ini sesuatu yang nyata dan wajib kita imani. Bicaranya itu nggak membosankan. Juga tidak membuat orang kayak absurd. Ini nyata sekali. Jadi kalau kita baca ayat masalah surga, memang situasinya seakan-akan kita itu berada di sana, saking kuatnya. Semoga Allah masukkan kita semua ke surga ya, amin. Ini adalah bahasan pertama. Dalilnya banyak sekali. Misalnya, Nisa ayat 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. yakni mereka itu adalah para nabi, as-siddiqin, dan syuhada, dan salihin. Para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan betapa baiklah mereka itu sebagai teman. Demikian juga di surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dikirimlah orang yang takwa kepada Rabb mereka ke surga secara berkelompok, bergolongan. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintunya, qala khazanatuha, dan penjaganya berkata kepada mereka, Salamun alaikum, tibtum, selamat bagi kalian. Tibtum, baiklah kalian, fadkhuluha khalidin. Masuklah ke surga selama-lamanya. Oke ya. Ini bagian pertama tentang keimanan masalah surga. Tentu dan neraka ya, neraka nanti dibahas kalau cukup waktunya. Ini surga dulu. Bahasan kedua adalah sifat-sifat surga. Ya, ini Allah mensifati, demikian juga Rasulullah mensifati surga dengan berbagai macam sifat.
perlu kita ketahui dalam rangka menguatkan iman kita kepada Allah, kemudian kepada hari akhir yang di dalamnya ada urusan surga dan neraka. Ya, salah satu sifat terdapat di surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami cabut apa yang ada di dada mereka berupa ghil. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Jadi di surga itu ada sungai-sungai. Nah, sekedar tambahan informasi sekaligus jawab pertanyaan jamaah beberapa waktu lalu ya, tentang Al-Kautsar. Jadi memang Rasulullah itu diberikan oleh Allah namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Al-Kautsar itu asli maknanya adalah banyak, yakni nikmat yang banyak. Konkretnya, Al-Kautsar itu, dan itu menjadi tafsir yang kedua, adalah anhar atau sungai yang ada di surga, yang mengalir airnya, dan airnya itu susu itu ya, airnya susu itu. Nah, air apa sungai yang ada di surga yang namanya Al-Kautsar itu ngalir sampai ke area mahsyar. Nah, itulah namanya haud. Haudnya juga namanya haud Al-Kautsar. Karena dia telaga ini dari sungai di surga yang namanya Al-Kautsar. Dan yang pendapat yang rojih, haud atau telaga Al-Kautsar ini adanya di sebelum Sirat. Nah, disitulah umat Rasulullah akan menghampiri telaga itu. Jadi, Al-Kautsar ini ada dua. Ada namanya yang berbentuk anhar, yakni sungai. Ini juga khusus Rasulullah, umat Rasulullah. Jadi, Rasul dikasih kekhususan mendapatkan Al-Kautsar kelak di akhirat. Nah, Kautsar ini adalah sungai yang ada di surga, yang mengalir. Dan sungainya itu sampai ke mahsyar. Jadi nanti ada telaga di mahsyar yang sumber airnya dari sungai di surga. Namanya Al-Kautsar. Jadi ada namanya Anhar Al-Kautsar atau Nahrul Kautsar dan Haud Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar dan Telaga Al-Kautsar. Nah, Telaga Al-Kautsar ini letaknya yang rojih, pendapat para ulama adalah sebelum As-Sirat. Di mahsyar sebelum As-Sirat. Nah, di situ umat Rasulullah menghampiri dan minum airnya. Yang dikatakan Nabi yang minum tidak haus selama-lamanya. Apakah semua umat Nabi masuk? Iya. Jawabannya ada yang terhalang untuk datang ke Telaga Al-Kautsar. yakni orang yang terhalangi masuk, yakni mereka-mereka yang tidak beriman kepada Nabi, maksiat kepada Nabi, tidak akan, meskipun dia hidup setelah Rasulullah, selama dia tidak beriman, bukan termasuk umat Nabi. Dan kalau dia mau ke situ akan dihalangi. Dihalangi Nabi. Jadi hanya umat Nabi yang beriman kepada Nabi yang akan bisa datang ke Telaga Al-Kautsar. Jadi ada
Yang di mahsyar, ada yang di surga. Yang di surga namanya Sungai Al-Kautsar, yang di mahsyar namanya Telaga Al-Kautsar. Nah, di surga itu kembali ke ini, ada namanya sungai. Ada sungai di surga. Yang kedua juga, ya ini sifat yang ada di surah Al-A'raf, orang yang di surga itu sudah dicabut sifat ghilnya, hilang ghilnya itu. Jadi nggak sakit hati, nggak dendam, jadi nyaman sekali. Makanya kok ada suami mendapatkan bidadari-bidadari, bahkan bisa lebih daripada satu. Dan kalau nanti suami ini istrinya solehah, dia masuk surga. Dan kalau dia masuk surga, istri yang di dunia juga bisa menjadi istrinya kelak di akhirat. Dan kalau istri di dunia itu menjadi istrinya di akhirat, maka dia menjadi kepalanya bidadari. Dan Allah cabut rasa cemburu dari hati-hati mereka. Paham ya? Mungkin orang bertanya, kok lah kalau istrinya nanti suaminya nggak masuk surga gimana? Ya Allah SWT akan berikan kenikmatan tersendiri. Karena nggak disebutkan, ya kita tidak bisa mengatakan. Tapi bisa jadi, karena kan ada walakum fiha ma tasya'i anfusukum. Kau mendapat yang kau inginkan. Ini bisa jadi mendapatkan suami ada di sana. Suaminya berapa? Misalnya kayak gitu ditanya. Tidak ada penjelasan. Yang ada penjelasannya itu yang suami dapat istri. Jadi yang jelas orang di surga dapat kenikmatan yang luar biasa. Waqala alhamdulillahilladzi hadana li hadza, ya, mereka di surga berkata, alhamdulillah alladzi hadana li hadza, yang menunjukkan untuk ini, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak akan dapat petunjuk kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, juga di surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. yakni wajah-wajah di hari itu cerah sekali, nadhirah, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya melihat. Yakni orang di surga itu wajahnya bercahaya, bersih-bersih, bercahaya. Dan mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kelak di surga, dan merupakan kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping tadi ada kenikmatan yang lain, ya, yakni ada sungai, terus kemudian dapat Al-Kautsar. Demikian juga di surat An-Nisa 57, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami masukkan mereka ke surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selamanya. Lahum fiha azwajun mutahharah, bagi mereka pasangan-pasangan yang suci. Wa adkhiluhum dhillan dhalila, kami masukkan mereka kepada teduhan yang baik, gitu. Dhillan yang meneduhi, teduhan yang meneduhi. Salah satu kenikmatan di surga tadi
sudah disebut ada sungai-sungai ya. Yang kedua ada istri dan pasangan. Jadi ada pasangan. Jadi mendapatkan pasangan kelak di surga. Yang nanti digambarkan sangat cantik parasnya, bersih badannya, digambarkan seperti lu'lu'il maknun. Jadi lu'lu' ya, lu'lu' itu salah satu mutiara yang tersimpan rapi. Jadi demikianlah kira-kira gambaran pasangan di surga. Alladzi tafamul malaikat thayyibin, yang Allah wafatkan mereka, yang diwafatkan oleh malaikat secara baik. Yakni maksudnya yang dipenuhi, yakni dipenuhi waktunya ya, diwafatkan Mas. Secara baik, yaquluna salamun alaikum, mereka berkata salamun. Alladzi tawaffahumul malaikat thayyibin yaqulu salamun alaikum, yang malaikat-malaikat memenuhi ya mereka thayyibin secara baik, yaqulun, mereka berkata salamun alaikum, salam atas kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga atas apa yang kalian kerjakan. Yakni salah satu kenikmatannya adalah mendapatkan sambutan dari malaikat dengan mengatakan salamun alaikum. Nah, ini memang disambut, ini kan salah satu bentuk kehormatan. Yang nyambut adalah para malaikat. Di surat Al-Waqi'ah ayat 22. Wa hurun 'ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, salah satu bentuk kenikmatan surga ada hurun 'ain. Ini adalah bidadari ka'amthalil lu'lu'il maknun, perumpamaan mutiara tersimpan rapi, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Yani salah satu bentuk kenikmatan di surga ada namanya hurun 'ain ka'amthal lu'lu'il maknun. Salah satu bentuk kenikmatannya adalah juga di surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakhira. Mereka masuk surga yang beramal soleh, laki perempuan sedangkan dia beriman. Mereka masuk surga wala yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Jadi tidak akan dapat kezaliman, tidak akan dizalimi sedikit pun. Yakni balasannya full dan juga tidak akan ada kezaliman di situ. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang beramal soleh, laki atau perempuan, sehingga dia beriman, sungguh kami berikan kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yakni balasannya itu lebih baik dari yang kita kerjakan. Makanya salah satu bentuk konkretnya itu kan dibalas 10, 700 sampai tak terhingga. Ya kan? Al-hasanatu, kata Rasulullah, bi asyri amthaliha ila sab'u mi'ati dhiyaf ila ad'afin katsira. Kebaikan itu dibalas dengan 10 balasan.
kemudian sampai 700 sampai tak terhingga. Demikian juga di surat Ghafir ayat 40. Man 'amila sayyi'atan la yujza bi illa mithlaha. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Yang beramal keburukan tidak dibalas kecuali persis dengan perbuatannya. Dan barang siapa yang berbuat soleh, laki perempuan sedangkan dia beriman, akan masuk surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, dikasih rizki di sana tanpa dihitung. Jadi dikasih. Oke, jemaah yang dirahmati Allah, banyak sekali tentu nikmat-nikmat di surga. Di surat At-Tur 17 sampai 20, Al-Ghasyiyah 8 sampai 18, 8 sampai 16. Demikian juga di surat At-Tur ayat 21 sampai 24. Ya perlu dicatat kalau mau. As-Sajdah ayat 17. Ghafir ayat 7 sampai 9. Az-Zukhruf ayat 71. Demikian Ar-Rahman ayat 70 dan 76. Ini semua menerangkan tentang sifat. Tapi ya tentu tidak hanya ini. Banyak sekali ayat yang menjelaskan hal itu. Tapi insya Allah ini cukup. Di sana ada beberapa hadis juga tentang masalah surga ini. Salah satunya adalah ini ada hadis yang Imam Muslim. Ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah. Saya adalah orang yang paling banyak mengikutnya di hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Dan saya orang pertama kali yang mengetuk pintu surga. Demikian juga misalnya di Musnad Imam Ahmad dari Ummi Salamah annaha qalat qultu ya Rasulullah ma lana la nadhkuru fil Qur'ani wa nadhkuru rijal. Nah, ini Ummi Salamah tanya, ya Rasulullah, kenapa kami tidak disebut di Al-Quran sebagaimana laki-laki disebut di Al-Quran? Qalat falam yaza'ni minhu yawman illa wanita'uhu alal mimbar ya ayuhan nas. Qalat wa ana asrakhu ra'si falawadu sya'ri falafafaktu sya'ri thumma danautu minal bab faja'altu sam'i indal jarid fasami'tuhu yaqul inna Allah azza wa jalla yaqul innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wal qanitat dan seterusnya. Di surat Al-Ahzab a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab ayat 35. Ummi Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita tidak disebut di Al-Quran sebagaimana laki-laki ya? Kemudian tidaklah sampai ada hari ternyata sudah ada panggilan di mimbar bahwa bahwa Rasul itu ternyata khutbah di mimbar. Ummi Salamah berkata, waktu itu saya telah merapikan mensisiri rambutku, saya ikal rambutku, kemudian saya ikat rambutku, dan saya mendekati pintu. Dan saya tempatkan pendengaranku di al-jarid ya di kain ya yang ada di pintu. Kemudian saya mendengar Rasul berkata, sungguhnya Allah bersabda, innal muslimina wal muslimat. Sungguhnya muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan, dan seterusnya. Ayat di surat Al-Ahzab 35. Atallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Hadis Rasulullah
Riwayat Imam Muslim. Man yadkhulul jannata yun'am. Siapa yang masuk surga akan dinikmati. La yai'as. Ini ada tulisannya la yab'as, tapi Allahu a'lam, ini perlu diklarifikasi. Apakah la yai'as atau la yab'as? Kalau la yai'as maknanya tidak putus asa. La tubla thiyabu. Tidak rombeng ya pakaiannya, yakni pakaiannya bagus. Wala yafna syababuhu, dan tidak rusak sifat kepemudanya, maknanya tidak tua, yakni tidak menua. Ini salah satu kenikmatan orang di surga. Dan banyak sekali hadis masalah ini. Selebihnya Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, saya harapkan bisa baca di buku Tadhkirah Imam Qurtubi yang sudah berulang kali saya sampaikan. Mohon dibeli atau mohon dilihat di internet kalau ada PDF-nya dan diizinkan. Itu dijelaskan sifat-sifat surga baik dari Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebagiannya saya bacakan. Mungkin demikian materi yang dapat sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi. Beberapa hal teknis tadi yang mengganggu untuk suara yang bisa jadi kurang begitu jelas, mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu bimbing kita semua, Allah jaga kita semua, kita bisa istiqomah. Dan saya mohon maaf minggu lalu tidak tayang karena ada satu dan lain hal. Sequlu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustadz atas tausiahnya. Sekarang ada beberapa pertanyaan di chat, bisa saya bacakan ya Ustadz. Oke Bu. Pertanyaan pertama dari Ibu Fabiola Priscilla. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah membaca hadis untuk memperbanyak kebaikan setelah keburukan karena dapat mengurangi keburukan atau dosa. Apakah dosa tersebut juga akan mendapat Apakah dosa tersebut juga akan mendapat balasan atau gugur karena kebaikan yang dilakukan? Jazakumullah khairan. Mohon maaf, diulangi Bu, mohon maaf. Ya, saya pernah membaca hadis untuk memperbanyak kebaikan setelah keburukan karena dapat mengurangi keburukan atau dosa. Apakah dosa tersebut juga akan mendapat balasan atau gugur karena kebaikan yang dilakukan? Jadi begitu kira-kira. Iya, itu ada hadis kan, wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukannya. Jadi memang salah satu cara menghapus keburukan adalah dengan cara menjalankan kebaikan. Nah, kalau ada kebaikan setelah keburukan, maka insya Allah bisa menghapus. Tentu kalau konteks menghapus keburukan dengan kebaikan, ya jika kebaikannya ini lebih banyak daripada keburukannya. Oleh karena itu, tambahan jawaban. Untuk menghapus keburukan itu, pertama kali menggunakan taubat. Itu yang bagus. Yang kedua, istighfar. Apa bedanya taubat sama istighfar? Kalau istighfar itu belum sampai level taubat. Taubat itu kan ada syarat rukun taubat ya. Istighfar. Yang ketiga, dengan berbuat baik. Nah, berbuat baik itu apa saja? Tapi banyak sekali akhirnya didorong ke arah sedekah. Karena perbuatan baik yang cukup gampang kan sedekah. Tapi sholat, tilawah, apa saja, nolong orang itu termasuk perbuatan baik. Jadi menghapus keburukan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz.
Saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Dari Ibu Wati. Hanya mereka yang memurnikan sunnah yang akan sampai ke Telaga Kausar. Dengan kata lain, pelaku bid'ah terhalang. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, ini hanya ungkapan atau atau apa ya namanya? Pandangan, Definisi, tafsir. definisi lain dari siapa sih orang-orang yang dapat Telaga Kausar. Kausar itu ya definisi umumnya yang mengikuti Rasulullah. Yang ikuti Rasulullah maka dapat. Tapi yang maksiat Rasulullah, yang mengingkari Rasulullah maka akan ditahan atau dilarang. Nah, kemudian datanglah bahasa lain yang ikuti sunnah. Yang ikuti sunnah itu yang ikuti Rasulullah itu. Kemudian ditambahin penjelasan mengikuti bid'ah. Nah, khusus bahasa sunnah sama bid'ah ini, mohon memang kita agak clear ya, karena sunnah bid'ah ini kan umum, bukan hanya khusus masalah kegiatan tertentu. Sunnah itu ya apa saja datang dari Rasulullah, tidak khusus hanya pakaian atau baju atau cara tertentu. Sunnah itu ya datang dari Rasulullah namanya. Bid'ah itu apa saja? Bid'ah itu ya hal baru yang dalam urusan agama yang tidak ada dasar baginya. Jadi perlu pemahaman yang komprehensif masalah ini supaya ini tidak menjadi jangan sampai kita kejebak bid'ah padahal sebenarnya masih sunnah, atau kita ngaku sunnah padahal masih banyak sunnah yang belum dikerjakan. Paham ya? Jadi sunnah itu ya apa saja yang datang dari Rasul, termasuk cara berpikirnya itu sunnah, gitu, dan lain sebagainya. Kalau nanti misalnya ada kesempatan, boleh nanti ini dibahas. Maksudnya bukan tema tauhid ya, ini kan sunnah ini tema di fikih atau di hadis ya. Tapi nggak apa-apa nanti diselipkan. Tapi intinya tadi betul, yang ngikuti sunnah berarti kan ngikuti Rasulullah, insya Allah kan. Yang bid'ah berarti kan tidak ngikuti Rasulullah, ya bisa jadi ketahan. Wallahu a'lam, akan ketahan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berdoa minta dikumpulkan atau bertetangga bersama orang tua, anak keturunan, guru, sahabat, solihin, solehat di surga Firdaus? Apakah doa seperti ini beradab, Ustadz? Ya, secara umum boleh karena tidak ada batasan doa. Dan ada salah satu pernyataan sahabiah, yakni Ummi Salamah, yang minta bersama Rasulullah, sehingga bisa dikiaskan orang bisa meminta bersama siapa kelak di surga, termasuk bersama suami dan anak-anaknya. Boleh, itu bagian dari doa baik. Bisa jadi saking mencintainya, misalnya saking mencintai istrinya, ya Allah kumpulkan aku bersama dia kelak di surga. Ya, insya Allah itu insya Allah tidak masuk kategori berlebihan, karena juga Saudah kan juga berharap bersama Rasulullah. Meskipun Rasulullah ini khusus ya, karena kan bersama Rasul maknanya kan memang khusus, tapi kan kaitannya waktu itu ia sebagai istri Rasulullah. Jadi boleh, ya Allah minta nanti bersama orang tua, istri, anak-anak, gitu. Jadi kumpul bareng kelak di surga. Amin. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, Pada dari Pak Said, apakah ada orang yang tidak masuk surga tapi juga tidak masuk neraka? Jika memang ada, mengapa dan berapa lama keadaan tersebut terjadi? ya ini Ashabul A'raf itu, memang para ulama berbeda pandangan. Apakah memang tidak masuk surga tapi nggak masuk neraka, atau nanti akan masuk surga. Nah, karena kalau Ashabul A'raf itu tidak ke surga juga tidak masuk neraka,
Maka banyak sekali padahal di Quran itu hanya ada 2 kelompok ayat yang banyak itu yang paling banyak kan bicara tentang yang masuk surga dan masuk neraka. Hanya ada 2 itu, tidak ada yang tengah-tengah. Nah, memang ada perdebatan misalnya orang gila, ya kan? Orang yang belum punya amal soleh kayak anak kecil, terus termasuk orang yang belum datang padanya risalah, itu kan tidak diadab, tapi kan juga nggak ada kebaikannya, misalnya nggak punya kebaikan. Ini nanti masih ada beda, namanya ashabul araf, tapi kelihatannya yang rojeh ya semua akan ke surga jika tidak ada keburukan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Wati, kalau ketika mati hutang belum lunas, bagaimana posisinya? Walau niat bayar ada, tapi belum ada uang. Iya, ya kalau masalah muamalah sama orang itu kan nggak urusan niat, kan gitu ya. Kalau muamalah itu ya urusan fakta. Waktu misalnya bayar tapi nggak niat bayar itu sudah dianggap bayar. Pak, ini duitnya bayar, tapi aku nggak niat bayar loh Pak. Itu namanya sudah dianggap bayar. Ada orang ingin niat bayar tapi nggak ngebayar, ya namanya belum bayar. Cuma tentu beda yang punya niat bayar tapi belum kebayar, itu beda. Nah gimana ya tetap itu ya dianggap belum bayar. Nah orang kayak begini ini kasusnya, solusinya itu begini solusinya. Bisa memohon kepada Allah, ya Allah, aku punya utang ini dan itu, okay? Dan aku belum sanggup bayar. Mohon bayarkan kelak di akhirat. Itu boleh. Ya kali-kali doanya mustajab, nanti Allah yang bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ditanggung oleh ahli warisnya. Itu solusi kedua. Makanya kalau ada masa kayak gitu, hendaknya dicatat. Supaya nanti kalau dipanggil oleh Allah, itu bisa dilihat sama ahli warisnya, akhirnya, oh nanti bisa diselesaikan. Dan ahli waris wajib menyelesaikan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya habis Ustadz ya? Bagaimana, mau diteruskan atau bagaimana Ustadz? Oke. Bisa teruskan. Sebentar ya. Tadi mungkin tambahan materi yang tadi ya. Masalah gimana menyelesaikan kesalahan tadi ya. Dan yang kedua, saya pikir tadi pertanyaannya banyak sehingga saya jawabnya singkat-singkat. Jadi ada 2 tadi yang perlu saya tambahi jawabannya. Yang pertama, menyelesaikan dosa atau keburukan tadi ya. Itu tadi kan tanya kalau ada kebaikan gimana ia menghapus. Ada 3 ya cara menyelesaikan dosa atau kesalahan. Yang pertama itu taubat. Dan kalau kita bicara taubat berarti bicara rukun taubat. Pertama menyesal. Yang kedua berhenti saat itu juga. Ketiga tidak mengulangi. Rukun yang keempat, jika terkait dengan hak manusia maka harus minta halal. Jadi minta halal ya, bukan minta halal. Karena bisa dikembalikan, bisa mengembalikan hartanya dan lain sebagainya. Ini namanya taubat. Ya sebagaimana di kajian Tazkiyatun Nafas, taubat itu menggunakan alfadut taubat, baik sholat taubat atau tanpa sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, istighfar secara umum. Tanpa masuk ke ranah taubat. Kalau istighfar itu ya minta ampun. Oke ya. Nah yang ketiga itu, ini yang tadi ditanyakan, yakni berbuat baik. Dengan bahasa lain, memperbanyak perbuatan baik. Ini termasuk juga cara. Nah kalau kita bisa tempuh 3-tiganya, itu lebih bagus. Kalau hanya menempuh yang ketiga, itu tidak meyakinkan. Isa suka menyebutnya kalau
menghapus keburukan dengan kebaikan itu kayak menghapus perkata. Tapi kalau taubat itu menghapus file, kayak gambaran aja. File, ya Allah, ampuni semua dosaku, pluk, hilang semua. Tapi kalau baik-baik kan, berkaso tadi baik, berbuat baik, hilang. Buruk wudhu, hilang. Tapi bagus kan? Bagus. Karena toh ujung nanti taubat, dia akan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang sangat disarankan di bab ini, meskipun semua perbuatan baik itu disarankan dalam rangka menghapus dosa, yang pertama, sodako. Sodako, itu baik sekali. Menghapus. Yang kedua, wudhu. Itu jelas tuh, wudhu. Karena wudhu itu, setiap tetesan air menghapus dosa. Ya, kalau basuh wajah, maka semua tetesan air dari wajah itu membawa dosa hilang. Kalau basuh tangan juga demikian. Dosa tangan hilang, dosa kaki. Yang ketiga, termasuk sholat. Karena Rasul mengatakan, gimana pendapatmu jika ada orang mandi 5 kali? Pasti bersih ya Rasul, ya gimana kalau demikianlah sholat kalian. Termasuk perbuatan baik yang menghapus dosa adalah umroh. Umroh ke umroh itu menghapus dosa diantaranya. Masya Allah. Oke ya. Termasuk juga haji. Itu juga menghapus dosa. Jadi memang ada jenis-jenis perbuatan yang langsung dapat pernyataan menghapus dosa. Termasuk melangkah ke masjid. Itu juga menghapus dosa. Semakin banyak langkahnya, semakin baik. Kan? Satu langkah ke masjid itu menghapus dosa, menambah derajat, mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Makanya harus banyak langkahnya ke masjid. Termasuk di dalamnya yang dapat kebaikan yang diharapkan bisa menghapus dosa itu adalah sebentar ya, termasuk azkar ya, zikir-zikir. Itu semoga juga kebaikannya bisa mengimbangi keburukan sehingga bisa menghapus atau mengalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Terus berikutnya tadi tambahan jawaban terhadap apa tadi itu sunnah bid'ah ya. Jadi disebut bid'ah, ingat ini, itu kalau 3 syarat atau 3 kondisi. Yang pertama, jika merupakan hal baru. Kalau bukan hal baru ya namanya bukan bid'ah. Yang kedua, hal baru ini dalam urusan agama. Nah, apa bedanya urusan agama sama urusan non-agama? Urusan agama itu urusan syariat, halal, haram, boleh, nggak boleh, gitu. Gampangannya itu gitu. Urusan syariat, iman, kafir, halal, haram, itu namanya urusan agama. Tapi kalau urusan enak, nggak enak, adem, nggak adem, nah itu namanya urusan non-agama. Makanya, apakah orang boleh ngaji pakai kursi? Ya boleh. Karena ini bukan urusan boleh nggak boleh, tapi urusan enak nggak enak. Paham ya? Nah, di konteks inilah nanti bisa terjadi perbedaan karena para ulama itu berbeda tentang penempatan bahasan ini. Apakah ini termasuk dalam bahasan urusan agama atau bukan agama? Contoh ngarepetin masjid. Ngarepetin masjid itu urusan agama atau enggak? Urusan agama, wong masjid kan dipakai sholat. Yang lain mengatakan, ya enggak. Kenapa? Karpet. Kan urusan kenyamanan orang sholat aja. Nggak ada kaitannya dengan. Bagi yang mengatakan karpet itu termasuk urusan agama, yang ngarpetin masjid bid'ah. Bagi yang mengatakan bukan urusan agama itu urusan teknis istilahnya,
ya tidak bid'ah. Termasuk di dalamnya ngubinin masjid. Karena masjid Rasulullah tidak ubinan. Makanya hati-hati dalam bahasan bid'ah sunnah bid'ah ini. Karena masalahnya sejak awal itu bisa jadi masalah. Apakah masuk agama atau nggak masuk agama? Termasuk metode dakwah. Boleh nggak metode dakwah menggunakan lagu, film? Urusan agama mau nggak? Itu kan agama, wong dakwah. Tapi kan metode itu kan teknis. Nah, akhirnya ada yang mengatakan ini metode dakwah pakai lagu itu haram atau bid'ah. Mengatakan enggak, selama lagunya memang syar'i, ya nasyid misalnya kayak gitu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak ada dasar darinya. Nah, kalau ada urusan baru dalam urusan agama, ada dasarnya? Ya tidak. Dasarnya itu apa? Nah, ini juga akhirnya menjadi perkara. Kenapa? Karena ada sesuatu, sebagian ulama mengatakan itu ada dasarnya. Makanya disebut man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu, yang tidak ada darinya, yakni tidak ada dasar darinya. Nah, masalah dasar ini bisa dipertanyakan. Sebagian orang mengatakan tidak ada dasarnya. Contoh, misalnya qobliyah, kunut subuh. Kunut subuh itu mazhab Imam Ahmad kan tidak ada dasarnya. Karena apa? Dasarnya hadis dhaif. Kalau dhaif berarti dianggap tidak ada dasarnya, maka kunut subuh itu bid'ah. Syafi'iyah mengatakan itu ada dasarnya. Hadisnya dhaif. Dhaifnya mursal dan bisa diangkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, di konteks inilah maka ada perbedaan di dalam apakah bid'ah atau sunnah. Syafi'i mengatakan itu sunnah. Hanabilah mengatakan itu bid'ah. Kayak zikir berjamaah. Ada dasarnya? Bagi yang mengatakan ada. Apa itu hadisnya? Mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang kumpul di rumah Allah, kemudian membaca ayat Allah, mengkajinya, kecuali akan dipayungi malaikat. Itu kumpul di rumah Allah. Yang mengatakan nggak ada dasarnya, mana? Apakah ada bahwa Nabi itu kumpul-kumpul zikir bareng? Kan nggak ada. Ini kaitannya dengan ada yang mengatakan ini ada dasarnya, yang mengatakan ini tidak ada, sehingga nanti dalam penetapan hukum bisa yang satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah. Nah, maksud saya tidak serta-merta perkara yang dianggap bid'ah itu kemudian menjadi bid'ah musallama, bid'ah yang disepakati para ulama. Jadi ada yang dianggap bid'ah, padahal sebenarnya itu bid'ah menurut dia, yang lain juga belum. Ya, di konteks inilah maka tunduk kepada kaidah menghadapi khilaf. Kalau ada perkara kok khilaf dan khilafnya mu'tabar, memang diterima khilafnya di antara para ulama, maka kita hanya dianjurkan mengikuti yang kita anggap sebagai yang paling dekat sama sunnah dan tetap menghargai yang berbeda. Toh ada dasarnya. Yakni apa? Dasarnya menurut mereka. Kalau menurut Anda tidak ada dasarnya, nggak apa-apa. Tapi ada dasarnya. Demikian juga bagi yang merasa ini sunnah yang berbeda dengan dia, ya maka misalnya yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, ya nggak perlu juga nyala-nyalain yang tidak kunut subuh. Bagi yang zikir berjamaah mengatakan ini sunnah, ya nggak usah nyala-nyalain yang tidak mau zikir berjamaah. Kita saling menghargai karena ini masih dalam masalah khilaf yang mu'tabar. Lain kalau bid'ah, bid'ahnya muttafaq ala bid'atiha. Bid'ah yang disepakati. Contoh, misalnya tentang sesatnya Khawarij. Itu sudah, Khawarij itu bid'ah. Kenapa? Karena dulu nggak begitu ajaran agama Rasulullah. Itu. Misalnya, apalagi yang bid'ah. Jabariyah itu bid'ah. Dulu para ulama mengatakan istilah ahlul bid'ah, ahli bid'ah itu adalah aliran sesat. Gitu. Mubtadi itu aliran sesat.
Sementara bid'ah-bid'ah yang tadi yang bersifat perbuatan itu tidak sesuai dengan ahlu bid'ah, yang hanya khilaf aja, itu khilaf fikih biasa. Gitu. Kalau namanya ahlul bid'ah, itu sudah biasanya digunakan ulama untuk mengatakan kepada mereka yang masuk kategori firqah dhalah, aliran sesat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian Bu materi. Jika tidak ada pertanyaan boleh ditutup langsung. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mengakhiri acara kajian ini dan sebelum berakhir kami panitia mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan karena hal teknis. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, barangkali kita bisa menutup kajian ini dengan mohon doanya dari Ustadz untuk teman-teman kita yang sekarang sedang sakit ataupun berhalangan karena ada halangan lain lah gitu Ustadz. Dan kebetulan juga teman kita ada yang juga sedang sakit kena COVID, jadi mohon didoakan oleh Ustadz itu. Dan kita tutup sekalian Ustadz ya dengan doa kafaratul majlis. Monggo silakan Ustadz. Coba mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imna hamdan syukur. Salli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakata wa zakah. Allahumma rabbin nas idhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru. Allah rabbin nas idhibil ba's ishfina واشفهم اشفي من ذكرت أسماءه في هذا المجلس اشفنا واشفهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم عافنا في أجسادنا عافنا في أجسادهم عافهم في أجسادهم عافنا في أسمائنا وعافهم في أسمائهم اللهم عافنا في أبصارنا وعافهم في أبصارهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.